Cerita inspirasi kehidupan Aris sang tukang beca. Tidak semua usaha dapat berjalan lancar. Terkadang banyak juga batu sandungan yang merintanginya. Bukan tentang seberapa hasil yang kau dapat, bukan juga pangkat. Asalkan halal, maka jangan kau takut untuk melangkah maju. Hanya orang yang tak tahu arti kehidupanlah yang memandang seseorang dengan apa yang tak harus dipandang. Maka pandanglah kerja keras, usaha dan hasil yang didapatkan secara keseluruhan. Begitulah motivasi yang selalu kutanamkan di dalam hidupku. Aku merupakan putra kedua dari 4 bersaudara. Kedua orang tuaku memberiku nama Aris. Ayahku selalu berpesan di setiap waktu, kesuksesan orang berbeda-beda. Jangan pernah membandingkannya. Selalu ingat untuk mengawali jalan yang baik, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ayah dan ibumu hanya bisa mendoakan semoga mendapatkan yang terbaik dan lebih baik. Ayah dan ibuku mengajarkan banyak hal kepadaku, mulai dari kerja keras, mensyukuri nikmatnya kehidupan, hingga kewajiban kepada Tuhan. Biarpun kami hidup dalam kekurangan, tetapi kami selalu menghadapinya dengan senyuman. Banyak keluh kesah yang tersampaikan setiap malam, tetapi semua itu berakhir dengan candaan. Ayahku bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilan yang didapatkan pun tidak selalu ada. Sementara ibu mengurus rumah. Pernah suatu ketika ibu bersikukuh untuk bekerja demi membantu keuangan keluarga. Akan tetapi, aku dan ayahku melarangnya karena kondisinya tidak memungkinkan. Ibu sudah lama menderita penyakit. Kadang sedih juga melihat kondisi ibu. Harus bolak-balik ke dokter untuk periksa dan kontrol yang pastinya membutuhkan banyak biaya. Aku pun berusaha keras untuk bekerja membantu keuangan keluarga. Di sisi lain, aku pun memiliki mimpi untuk kuliah dan menjadi sarjana di bidang kedokteran. Akan tetapi, karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan, maka aku putuskan untuk kuliah diam-diam. Di pagi hari buta, aku harus mengurus pekerjaan rumah menggantikan ibuku. Mulai dari memasak, membereskan rumah, hingga pekerjaan lainnya. Akhir-akhir ini kondisinya semakin parah. Akhirnya setelah semua pekerjaan selesai, aku pun berbohong untuk pergi sebentar lalu bekerja. Aku tidak mungkin mengatakan jika akan berangkat kuliah karena khawatir akan menambah beban pikiran. Semenjak awal sudah kuputuskan jika akan kuberitahukan semuanya di waktu yang tepat. Hari pun semakin siang. Sudah saatnya untuk kuliah. Aku pun segera berangkat. Sesampainya di kampus, segera kuparkirkan motor di tempat yang sudah disediakan. Aku pun segera menemui kedua temanku, Yoga dan Angga. Mereka berdua merupakan teman dekatku yang selalu mendukung segala mimpi-mimpiku. Aku pun menyapa keduanya. Mereka membalas dengan senyum khasnya. Keduanya terlihat ngobrol dengan serius. Segera aku memasuki kelas untuk membaca materi mata kuliah yang akan disampaikan nanti. Tak terasa, Pak Ahmad dosenku sudah memasuki ruangan. Segera aku menutup buku dan mengikuti proses perkuliahan. Pak Ahmad sangat baik padaku. Pernah suatu ketika beliau membiayai ongkos perlombaan di Kalimantan. Aku pun tidak mengecewakan beliau dan berhasil mendapatkan juara pertama dalam perlombaan itu. Cukup sekian materi hari ini.
Jangan lupa untuk merangkum materi yang sudah saya sampaikan dan dipresentasikan oleh kelompok minggu depan. Tutur Pak Ahmad. Para mahasiswa kompak menjawab dengan semangat. Hanya aku saja yang kebingungan. Bukan karena materi yang disampaikan, tetapi biaya yang harus dikeluarkan dengan jumlah lumayan. Segera aku merangkum materi yang sudah disampaikan dan bergegas untuk pergi bekerja. Sepanjang jalan aku hanya bisa diam dan mengabaikan mahasiswa lain. Walaupun terasa panas di telinga, tapi tetap kuacuhkan saja. Itu kan si Aris, tukang becak. Ada tukang becak. Udah, kasihan tuh lihatnya. Aku pun mempercepat langkahku tanpa memperhatikan mereka. Memang setiap hari selalu saja ada orang-orang yang menghinaku. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang terus menyemangatiku, membuatku tidak pantang menyerah dan putus asa untuk terus maju. Perkataan mereka membuatku semangat dalam bekerja dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan perkuliahanku. Aku pun sudah sampai di pangkalan becak. Namanya juga manusia, pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Di pangkalan becak pun masih juga terdengar cemoohan-cemoohan yang muncul di hadapanku. Hei Aris, kamu seharusnya kuliah saja. Tidak usah sambil narik becak. Masa iya mahasiswa kerjanya narik becak? Malu-maluin. Aris, kemarin gak narik kemana? Aku hanya bisa membalas dengan senyuman. Tidak mungkin juga aku layani ucapan mereka, karena tidak akan ada habisnya. Kemarin memang aku tidak berangkat kerja karena ibuku mendadak sakit, dan aku pun memilih untuk merawatnya. Kamu tuh harusnya fokus sama kuliah. Biar bapakmu saja yang nyari kerja buat biayain kuliah, bukan kayak gini. Mohon maaf bang, sebenarnya bapak saya juga bekerja. Akan tetapi di usianya yang sekarang, seharusnya bapak sudah menikmati masa tuanya. Bukannya malah banting tulang membiayai anaknya. Justru seharusnya saya yang mencukupi kebutuhan mereka. Saya pun merasa sangat bersyukur karena dapat sedikit membantu kebutuhan di rumah. Esoknya, aku pun memilih tempat lain untuk mangkal daripada memperpanjang masalah. Aku bersabar menunggu penumpang datang. Sebuah pekerjaan yang baik dibutuhkan kesabaran. Hari ini penumpang agak sepi. Hasil yang kudapatkan pun berkurang. Aku pun bergegas pulang karena hari sudah malam. Di pertengahan jalan, aku melihat bapak-bapak yang kelihatannya membutuhkan bantuan. Segera saja kuhampiri dan dia pun tersenyum dengan wajah lesu. Ini Pak, saya ada sedikit uang. Memang bukan seberapa, tapi semoga dapat Bapak manfaatkan dengan sebaiknya. Terima kasih ya nak, semoga Tuhan mengabulkan apa yang kamu impikan, katanya dengan suara lemah. Amin. Aku percaya jika kebaikan yang kita lakukan sekarang pasti akan mendapatkan balasan di kemudian hari. Tuhan itu Maha Adil. Masih banyak orang-orang yang tidak beruntung daripada kita. Ujian yang kita dapatkan dari Tuhan pasti tidak akan memberatkan kita. Jangan sampai kita menyerah ketika menghadapi ujian. Akan ada balasan yang lebih indah jika kita mampu melewati ujian dan cobaan. Permisi ayah ibu. Pintu pun langsung dibuka oleh Fanny. Permisi kakak. Kakak sudah pulang. Biasa kak. Seperti biasa dia menjulurkan tangannya kepadaku dengan maksud meminta uang dariku. Nih uangnya. Hari ini kakak nggak bawa uang sebanyak kemarin. Ucapku sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada Fanny. Dia memang sering meminta uang padaku, entah buat apa, tapi aku tetap mendukungnya karena uang yang didapatkan dariku selalu ditabung. Gak apa-apa kak,
Makasih ya. Sama-sama, Fen. Ayah sudah pulang. Ibu di mana? Tanyaku kepada Fanny. Ayah sama ibu lagi di kamar, Kak. Segera aku menemui ayah dan ibu di dalam kamar. Kucium kedua tangannya, kemudian kupeluk keduanya sambil membayangkan senyum mereka berdua melihat aku wisuda. Semoga saja bisa terjadi. Nak, sebaiknya kamu berhenti bekerja dan melanjutkan pendidikanmu yang tertunda. Iya, Ayah. Semoga Ayah masih sanggup membiayainya. Ayah sangat berharap aku bisa kuliah dan berhenti bekerja. Uang yang selalu kudapatkan pun sangat jarang dipakai oleh ayah dan ibu. Mereka berdua bahkan memintaku untuk menabung uang hasil kerjaku. Ayah tenang saja, tidak perlu memikirkan pendidikanku. Biarkan aku ikut bekerja membantu meringankan keuangan keluarga. Aku kan anak kedua dan sudah seharusnya membantu ayah bekerja. Biarkan Fanny saja yang melanjutkan pendidikannya hingga jenjang tertinggi nantinya. Selalu ada banyak cara untuk bisa sukses. Jelasku memberi pengertian kepada mereka. Tapi Nak, apakah kamu mau seperti ini terus? Jika kamu terus bekerja dan tidak kuliah, akan ada banyak orang yang menghinamu, Nak. Sudahlah ya, abaikan saja apa yang mereka katakan. Kita cukup berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Pasti yang namanya usaha akan mendapatkan hasil nantinya. Aku mau ke kamar dulu ya, Bu. Langsung ku bergegas pergi ke kamar. Ayah hanya bisa terdiam dan tidak bisa memaksa kehendakku. Sementara ibu hanya bisa tersenyum dengan lesu. Memang kedua orang tuaku tidak pernah tahu jika aku sedang kuliah. Sampai sekarang aku tetap merahasiakannya. Biarlah waktu yang akan memberitahu nantinya. Ya Tuhan, apakah pilihanku ini yang terbaik? Apakah berbohong demi tidak menyulitkan mereka kedua merupakan pilihan terbaik? Permudahkanlah segala urusanku ya Tuhan. Amin. Kataku memohon. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Setiap hari aku pamit bekerja kepada ibuku. Teman-temanku masih banyak yang tidak menyukaiku, dan presentasi pun berjalan dengan lancar. Tanpa sepengetahuanku, ternyata semua presentasi sudah disiapkan kedua teman baikku. Aku pun berusaha mengganti biaya untuk membuat presentasi, tetapi mereka tidak mau. Lagi-lagi aku dibantu oleh mereka berdua. Setelah presentasi, kami memutuskan pulang bersama-sama. Akan tetapi, sesaat kemudian ada yang memanggil namaku. Aku pun menoleh ke sumber suara. Ternyata yang memanggilku tadi adalah Pak Ahmad. Aku pun langsung menemuinya. Ada apa ya Pak? Tanyaku yang masih bingung. Kamu ada waktu sebentar tidak? Saya mau berbicara sama kamu. Ada Pak. Aku pun menyuruh kedua temanku untuk pulang terlebih dahulu. Tidak mungkin juga mereka menungguku untuk waktu yang lama. Pak Ahmad pun mengajakku ke kedai di dekat kampus. Pak Ahmad pun memesan beberapa makanan dan minuman sebelum mulai pembicaraan. Saya mengajak kamu ke sini mau memberitahu sesuatu. Selama ini saya melihat kamu merupakan orang yang punya potensi dan beda dari yang lain. Semangat, kesabaran, serta kebaikan kamu yang saya rasa kamu berhak untuk mendapatkan yang seharusnya. Ada program beasiswa dari kampus untuk kamu. Semua itu untuk mempermudah biaya pendidikan kamu. Terimalah sebagai sebuah bentuk perjuanganmu. Aku terdiam mendengarnya. Bapak sudah sangat membantu saya, tetapi saya sama sekali tidak bisa membalas kebaikan Bapak.
Saya ikhlas dan senang jika kamu menerimanya. Sekarang sudah sore dan saatnya pulang. Cepatlah pulang ke rumah. Khawatir orang tua kamu mencarimu. Lanjut Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Semoga saya tidak akan mengecewakan Bapak. Aku pun segera pulang ke rumah. Aku merasa bahagia mendengar apa yang sudah kudengar tadi. Aku percaya inilah doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tuaku dan semua yang menyayangiku. Sesampainya di rumah, semuanya terasa sepi. Satu persatu kupanggil tapi tiada balasan. Kemana semuanya? Berbagai macam pikiran negatif terlintas di benak. Tiba-tiba ayah datang dengan tergesa-gesa. Cepat ganti baju dan segera ikut ayah. Ayah tunggu di depan. Aku pun menuruti perkataan ayah. Ayah membawaku ke tempat yang sama sekali tidak aku tahu. Saat kemudian kami pun tiba di rumah sakit. Aku turun mengikuti ayah di depanku. Ayah bergegas menuju ruangan dengan nomor kamar 015. Perlahan ayah membuka pintu dan terlihatlah seorang perempuan yang terbaring di sana dengan selang infus. Aku pun menahan tangisku. Ibu, Feni pun memanggilku. Masuk Kak, Ibu sedang tidur. Inilah jawaban dari pencarianku tadi. Semua ada di sini. Tetapi apa yang terjadi dengan ibu? Ayah pun mengajakku keluar. Penyakit ibu semakin parah dan harus dioperasi, Nak. Kita sangat membutuhkan banyak biaya untuk operasi ibu. Jelas ayah dengan lembut. Bagaimana ayah akan mendapatkan uang sebanyak itu? Batinku berkecamuk. Aku punya uang beberapa di tabungan ya. Mungkin tidak banyak, tapi dapat membantu biaya operasi ibu. Jangan Nak, biar ayah saja yang mencarinya. Gunakan uangmu untuk biaya pendidikan nanti. Kapan lagi aku dapat membantu? Mohon diterima ya. Aku pun bergegas pergi ke ATM untuk mengambil semua uang dan memberikannya kepada ayah. Ayah juga punya uang untuk biaya operasinya. Feni juga mau membantu. Feni punya tabungan yang bisa digunakan buat operasi ibu. Kakak yang kasih uangnya, kata Feni tiba-tiba. Ternyata selama ini uang yang dia minta tidak digunakan buat jajan, tetapi semuanya dimasukkan tabungan. Operasi pun berjalan lancar. Kami pun merasa senang. Setelah beberapa hari akhirnya ibu sudah diperbolehkan pulang. Beberapa bulan kemudian, hari ini aku sangat bahagia. Segera aku pulang ke rumah dan memeluk ibuku dengan bahagia. Ada apa Nak? Kelihatannya bahagia sekali. Ibu dan ayah masih kebingungan dengan tingkahku. Minggu depan aku wisuda Bu, ya. Hah? Minggu depan? Sejak kapan kamu kuliah Nak? Ayah dan ibu masih belum mengerti. Tanya ibu yang kaget dengan jawabanku. Ceritanya panjang Bu. Yang penting minggu depan kalian semua harus hadir dalam wisudaku. Ibu pun menangis bahagia. Inilah yang kutunggu-tunggu selama ini. Kedua orang tuaku seketika memelukku. Tuhan, beribu syukur kusanjungkan untukmu. Terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa sebuah usaha tidak ada yang sia-sia. Semua yang disangka tidak mungkin terjadi menjadi kenyataan akhirnya. Akhirnya wisuda pun berjalan dengan lancar. Semua tampak bahagia dengan kelulusannya. Semua mengira jika aku tidak mampu apa-apa. Dengan kerja keras, usaha dan doa, pastinya semua usaha kita tidak akan mengkhianatinya.
Tak apa orang memandang kesuksesan berdasarkan bakatnya, tapi percayalah, semua pangkat tidak akan ada artinya jika kita tidak berusaha. Hanya usaha dan doa yang selalu dipanjatkan setiap saatlah yang akan menuntun meraih kesuksesan. Maka berjuanglah dalam menjalani hidup ini. Jangan patah semangat. Selalu yakin bahwa Tuhan tidak akan tidur dan selalu menolong kita. Berjuanglah.